Polresta Deli Serdang berhasil menggagalkan peredaran 18 kg sabu dan pil ekstasi sebanyak 9.950 butir. Kapolres Magelang Kota pimpin pengamanan kedatangan 32 biksu dari Thailand menuju Borobudur. Kapolres Ngawi apresiasi Irfan Jauhari atas raihan emas di ajang SEA Games lewat cabang olahraga sepak bola. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang edisi Kamis 1 Juni 2023 kembali hadir bersama saya Lydia Rotinsulu. Dan selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, berhati-hati dalam menggunakan alat pembayaran. Pastikan Anda menggunakan alat bayar yang sah dan diakui di tempat Anda berada. Karena ada konsekuensi hukum yang berlaku. Seperti seorang warga di Bali yang harus berurusan dengan hukum karena menjadikan kripto sebagai alat pembayaran rental mobil. Di Treskrimsus Polda Bali menangkap seorang pemilik usaha rental mobil karena menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Pengungkapan kasus ini bermula dari pemberitaan di media massa terkait aset kripto digunakan alat transaksi pembayaran di sejumlah tempat usaha di Bali yang ditawarkan secara terbuka kepada masyarakat umum. Yang bersangkutan dikenai pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang berbunyi dugaan tindak pidana setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 Yunto 21 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, di mana yang bersangkutan dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda sebanyak 200 juta. Kasubdit 5 Tindak Pidana Siber di Treskrimsus Polda Bali AKBP Nanang Prihasmoko dalam kesempatan yang sama mengatakan penangkapan terhadap pelaku tersebut karena menurut undang-undang untuk wilayah Indonesia belum diizinkan untuk melakukan transaksi menggunakan kripto. Di kesempatan ini Polda Bali mengimbau masyarakat agar menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Satres Narkoba Polresta Deli Serdang menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 18 kg dan 9.950 butir pil ekstasi dari wilayah Kabupaten Asahan. Barang bukti ini ditemukan saat penggerebekan terhadap para pelaku di atas perahu baut kayu. Satuan Rises Narkoba Polresta Deli Serdang Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 18 kg dan 9.950 pil ekstasi dari wilayah Kabupaten Asahan. Pengungkapan kasus dilakukan dari berbagai pengembangan atas kasus sebelumnya. Satu orang pria berinisial AH alias Acal 32 tahun yang merupakan warga desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan diamankan dalam kasus ini dan sudah ditahan di Polresta Deli Serdang. Pengungkapan kasus ini bermula ketika Satres Narkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang berinisial FT yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang akan melakukan penjemputan narkotika jenis sabu ke Laut Tanjung Balai.
Informasi yang diterima kapal bersandar dan terlihat ada 5 orang laki-laki. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap perahu bot kayu ditemukan barang bukti 18 kg bungkus sabu dikemas plastik warna hijau kuning dan 2 bungkus pil ekstasi dikemas plastik transparan berisi 9.550 butir. Dari Humas Polres Deli Serdang, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Masih terkait kasus kejahatan, Polres Muara Enim mengamankan truk odol pengangkut batu bara ilegal. Selain menyebabkan rusaknya jalan, kegiatan ini juga sangat merugikan negara. Jajaran Kepolisian Resort Muara Enim kembali mengamankan pengangkut dan 1 unit truk odol atau overdimensi dan overloading yang diduga mengangkut batu bara ilegal hingga menyebabkan rusaknya jalan serta merugikan perekonomian negara. Polisi mengamankan pelaku dan kendaraan tersebut di Jalan Lintas Sumatera Muara Enim, Batu Raja, tepatnya di Desa Matas, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penangkapan dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat lantaran terjadinya kemacetan panjang di Jalan Lintas Sumatera Muara Enim, Batu Raja. Tindakan kepolisian yang dilakukan Polres Muara Enim terhadap maraknya angkutan batu bara ilegal yang melintas di ruas jalan Lawang Kidul, Tanjung Agung menuju ke Kabupaten Oku sampai ke Lampung maupun ke Jakarta. Ada warga Palembang yang mengeluhkan ya susahnya melintas gara-gara kendaraan truk batu bara ilegal, sehingga dari hari Sabtu sampai dengan semalam kita sudah melakukan penindakan sebanyak 3 kendaraan. Pada hari Sabtu itu 1 truk batu bara yang sudah kita lakukan penindakan yang mengangkut kurang lebih 40 ton itu di Desa Tanjung Agung. Kemudian hari Senin juga kita melakukan penindakan kembali itu mengangkut kurang lebih 26 ton ya. Kemudian semalam yang lebih parahnya lagi batu bara yang berasal dari Simpang Karso ya, Kecamatan Lawang Kidul ini menggunakan trailer kereta gandeng yang banyak ada di muatan. Nah, ini sangat akan mengganggu kualitas kerusakan jalan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mobil tersebut mengangkut batu bara secara ilegal tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selanjutnya, sopir dan kendaraan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Muara Enim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Humas Polres Muara Enim, Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal memimpin upacara tradisi pembaretan Bintara Remaja Angkatan 48 berlangsung di halaman depan Mapolda Riau. Irjen Pol Muhammad Iqbal juga menekankan kepada Bintara baru untuk terus belajar dan jangan lupakan jasa orang tua. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal memimpin upacara tradisi pembaretan Bintara Remaja Angkatan 48 di halaman depan Mapolda Riau. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menyampaikan pesan penting kepada Bintara Remaja Samapta Polda Riau yang baru saja lulus setelah menempa ilmu selama 5 bulan di Sekolah Polisi Negara Polda Riau. Khususnya Bintara Remaja Angkatan 48 yang berada gagah perkasa di hadapan saya, yang tadi sudah secara tradisi saya mewakili seluruh personil Polda Riau sebelaku pimpinan menyiramkan air dan melakukan pembaretan atau memasangkan baret kebanggaan, baret coklat. Tradisi-tradisi ini harus terus dipertahankan sehingga menggunakan baret itu tidak asal, tinggal beli, terus tinggal gunakan, tidak. Tetapi simbol perjuangan, simbol upaya itu harus dilakukan. Sehingga menggunakan baret coklat, rekan-rekan bersusah payah melalui tahapan-tahapan proses yang tidak mudah. Hari ini adalah hari tradisi pembaretan yang diinisiasi oleh Direktorat Samapta, Kombes Pol Farid, dan seluruh tim, agar anak-anak semua, anak-anakku, seluruh Bintara Remaja paham bahwa menjadi polisi Samapta itu tidak gampang. Fungsi pencegahan yang saat ini diemban oleh seluruh anggota Samapta itu adalah hal yang paling penting di dalam tugas pokok dan fungsi kita. Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat. Kita menjamin keamanan, menciptakan rasa nyaman dan aman di tengah-tengah masyarakat. Untuk menjadi polisi yang profesional, polisi idaman masyarakat, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menekankan kepada Bintara baru untuk terus belajar dan jangan lupa jasa orang tua dan membanggakannya. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi memimpin upacara Sertijab di Mapolda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang. Dalam upacara Sertijab ini, 3 pejabat utama di bidang Humas Polda Jawa Tengah resmi berganti. Tiga pejabat utama di bidang Humas Polda Jawa Tengah resmi berganti. Upacara Sertijab dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi di Mapolda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang. Ketiganya Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat AKBP Anita Indah Setianingrum digantikan oleh Kompol Eko Kurniawan yang sebelumnya menjabat Wakapolres Boyolali. AKBP Anita pindah ke Binmas Polda Jawa Tengah.
Kemudian Kepala Sub Bidang Multimedia yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Priyono Teguh digantikan oleh Kompol Priyono Handoko yang sebelumnya bertugas di Biro Perencanaan Anggaran Polda Jawa Tengah. AKBP Priyono telah memasuki masa pensiun. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Kompol Munawara digantikan oleh Kompol Teguh Prasetyo yang sebelumnya Wakapolres Sukoharjo. Terima jabatan kan hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Cuma karena situasi perkembangan ini memang kita menginginkan rekan-rekan yang setelah melakukan jabatan terus segera mungkin menyesuaikan dengan pekerjaan ini. Karena kita menentukan mesin-mesin ke depan. Karena pekerjaan kita cukup padat. Kunci dari semuanya, mau baik pengamanan, kemudian termasuk juga pengelolaan media adalah soliditas, netralitas, itu yang menjadikan rantang kedatangan. Yang penting kita bekerja keras, yang penting kita punya kualitas, dedikasi dan sebagainya. Yang ukur di luar kemarin kita juga dapat penghargaan kali. Sudah 13 penghargaan, itu sebenarnya sudah bisa membuktikan seperti apa kinerja Polda Jawa. Kabid Humas Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi juga memerintahkan semua pejabat baru agar memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam bekerja di bidang humas. Selain itu, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi menekankan saat ini telah memasuki tahun politik, maka kepada pejabat baru harus siap mengamankan pemilu, pengelolaan media dan juga soliditas, netralitas harus tetap dijaga. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyat Putra memimpin upacara kenaikan pangkat pengabdian Kompol Slamet Suyanto menjadi AKBP. AKBP Dwiasi juga berpesan agar personil kepolisian di Polres Ngawi selalu memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat. Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyat Putra memimpin upacara kenaikan pangkat pengabdian Kompol Slamet Suyanto, naik menjadi AKBP terhitung mulai 1 Juni 2023. Kompol Slamet Suyanto saat ini menjabat Kabak Ops Polres Ngawi. Upacara kenaikan pangkat tersebut dilaksanakan di Ruang Guyup Mapores Ngawi. Kegiatan ini merupakan pemberian penghargaan atau reward prestasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. AKBP Dwiasi juga berpesan agar personel kepolisian di Polres Ngawi untuk selalu memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan menjadi tauladan bagi anggota lainnya. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia.
tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Kapolres Magelang Kota pimpin pengamanan kedatangan 32 biksu tudong yang berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur di Kota Magelang. Pengamanan penyambutan 32 biksu yang berjalan kaki dari Thailand hingga tiba di Kota Magelang ini dipimpin langsung oleh Kapolres Magelang Kota, AKBP Yolanda Evelyn Sebayang, mulai dari batas utara Kota Magelang, dan pengamanan ini dilakukan secara sinergi bersama pihak TNI dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Perjalanan para biksu menuju Candi Borobudur ini dikawal ratusan personel TNI Polri. Sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan di Kota Magelang pun turut berpartisipasi dalam pengamanan perjalanan biksu menuju Candi Borobudur. Ribuan warga berdiri di sepanjang jalan dari Sambung hingga tempat ibadah Tri Dharma Liong Hok Nio untuk menyambut para biksu dari Thailand yang melakukan ritual Pindapata di sepanjang kawasan pertokoan di Jalan Pemuda, Kota Magelang. Tim Humas Polres Magelang Kota melaporkan untuk Polri TV. Upacara memperingati Hari Lahir Pancasila diadakan di Mapolresta Barelang, Polda Kepulauan Riau. Para peserta tetap hikmat mengikuti upacara meski diguyur hujan. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien yang diwakili oleh Wakapolresta Barelang AKBP Syafruddin Semidang Sakti memimpin upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila di Mapolresta Barelang. Dalam upacara yang diikuti oleh pejabat utama Polresta Barelang dan personel Polresta Barelang, AKBP Syafruddin membacakan amanat tertulis Presiden Joko Widodo. Tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah gotong royong, membangun peradaban, dan pertumbuhan global. Tema tersebut mengandung arti bahwa momentum peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pemantik bagi bangsa Indonesia untuk bahu-membahu mewujudkan peradaban masyarakat Indonesia yang lebih maju dan menjadi pusat pertumbuhan dunia. Para peserta upacara tetap hikmat mengikuti jalannya upacara meski diguyur hujan. Tim Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau, melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih.
Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silakan. Seperti apa informasi pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribtu Marcelina yang saat ini berada di Gerbang Tol Ciawi, Jawa Barat. Bribtu Marcelina, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia di studio dan selamat sore pemirsa. Dapat kami laporkan informasi tentang situasi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Gate Tol Ciawi, Jawa Barat. Di mana dapat Anda saksikan bersama juga dari layar kaca Anda, mobilitas dan intensitas pengendara di kawasan ini memang cukup mengalami peningkatan pada hari ini dikarenakan memang bertepatan dengan long weekend, di mana situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke arah puncak yang melalui gerbang tol Ciawi ini pada sore hari ini dalam situasi ramai namun masih terbilang lancar. Begitupun juga sama halnya dari arah sebaliknya yang akan mengarah ke Jakarta juga masih terbilang lancar. Dan memang dari pantauan kami belum terjadinya kepadatan kendaraan di kawasan ini dan secara keseluruhan masih terbilang lancar. Dan dari data yang kami dapatkan juga dari pihak Jasa Marga, sejak pukul 6 tadi pagi hingga pukul 16 sore ini, jumlah kendaraan yang masuk sejumlah 27.590 kendaraan. Dan jika kita bandingkan dengan rentang waktu yang sama dibandingkan dengan hari kemarin, mengalami peningkatan 15%. Dan di gerbang tol Ciawi ini juga dioperasionalkan 9 gardu yang 9-9-nya beroperasional. Untuk itu pada saat ini di kawasan ini tidak terjadinya hambatan dan juga masih mengalir dan lancar. Dan juga pemirsa, sebelum Anda bepergian kami ingatkan kembali untuk selalu mengecek kondisi fisik dan mesin kendaraan Anda, pastikan benar-benar layak untuk digunakan dan pastikan kondisi Anda sendiri juga dalam keadaan sehat dan prima. Untuk mengetahui informasi tentang situasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi, kembali ke Lydia di studio. Terima kasih Bribtu Marcelina atas informasinya. Selamat kembali bertugas.
Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di tahun 2023 ini, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra mengikuti upacara peringatan yang berlangsung di halaman kantor gubernur. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga dihadiri oleh seluruh Forkopimda Provinsi Bali. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menyampaikan bahwa upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 di Bali dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Bali. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Dr. Insinyur Wayan Koster membacakan amanat Presiden RI. Joko Widodo menyampaikan Pancasila digali dan lahir dari bumi Indonesia menjadi konsensus nasional. Untuk itu sudah selayaknya kita semua bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila, sehingga Pancasila senantiasa diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga dihadiri oleh seluruh Forkopimda Provinsi Bali, tokoh masyarakat, dan pelajar. Tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Presiden Joko Widodo hadir sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Monas, Jakarta. Presiden Joko Widodo mengapresiasi masyarakat Indonesia atas kesatuan dan kerjasama gotong royong menghadapi tantangan dunia. Ya pemirsa Polri TV, pagi tadi telah berlangsung upacara dalam memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh hari ini, yaitu 1 Juni tahun 2023, dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditempatkan menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini. Dan hadir pula Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Ma'ruf Amin, Megawati Soekarno Putri, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana Yugo Margono, Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani, dan juga Ketua MPR RI yaitu Bambang Susatyo. Dan saat menyampaikan amanat Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo mengapresiasi masyarakat atas kesatuan dan kerjasama mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di Indonesia, dan atas kinerja tersebut Indonesia semakin dipercaya oleh dunia. Dan berikut selengkapnya amanat yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat berlangsungnya upacara Hari Lahirnya Pancasila. Alhamdulillah, di tengah krisis yang melanda dunia, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang berhasil menjaga stabilitas ekonominya, menjaga stabilitas sosial dan politiknya, inflasi terkendali, investasi tumbuh, dan lapangan kerja bisa bertambah. Ini adalah sumbangsih seluruh anak bangsa, berkat persatuan, berkat kerja keras dan gotong royong. Bangsa ini berhasil menghadapi tantangan dan semakin dipercaya dunia. Semua itu pondasinya adalah ideologi Pancasila. Yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Ideologi yang harus terus kita pegang teguh untuk memperkokoh kemajuan bangsa. Saat ini kita masih terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata. Ini butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Personil dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti. Keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan adalah yang ingin kita wujudkan melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Sebagai negara besar, Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita siap bekerja sama
siap memimpin, kita ingin bekerja sama, kita ingin berkolaborasi dengan negara manapun, dan menjadi titik temu serta jembatan dari perbedaan yang ada di dunia. Ya pemirsa Polri TV, pada perayaan Hari Lahir Pancasila tahun ini, tema dan logo tahun dari peringatan Hari Lahir Pancasila yaitu dengan tema Gotong Royong, Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global, dan upacara lahirnya Pancasila yang berpusat di lapangan Selatan Monas dan terdapat sekitar 553 kabupaten, kota dan juga provinsi yang juga serentak selenggarakan upacara pagi tadi, dan upacara hari ini melibatkan lebih dari 4.000 orang terdiri dari pasukan upacara, tamu undangan dan juga petugas dan panitia upacara. Dari Jakarta, Rahmadini Williamanda melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silahkan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silahkan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Prestasi tim nasional sepak bola Indonesia usia 22 yang belum lama ini meraih medali emas di SEA Games Kamboja 2023 memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebanggaan bertambah bagi daerah di mana warganya menjadi salah satu pemain timnas, seperti Irfan Jauhari yang mendapat apresiasi dari masyarakat Ngawi, Jawa Timur, tempat asal pemain timnas ini. Irfan Jauhari, salah satu pemain tim nasional sepak bola usia 22 tahun yang baru saja meraih medali emas cabang olahraga sepak bola di SEA Games Kamboja 2023, bersilaturahmi ke Polres Ngawi, Polda Jawa Timur. AKBP Dwi Yasi memberikan apresiasi berupa plakat Polres Ngawi. Ketua Bayangkari Cabang Ngawi juga memberikan penghargaan berupa uang sebesar 10 juta rupiah kepada Irfan Jauhari. Irfan Jauhari merasa tersanjung dengan sambutan yang luar biasa dari Polres Ngawi dan mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Dalam kesempatan ini, Kapolres Ngawi menyampaikan rasa bangganya terhadap Irfan Jauhari yang merupakan putra asli Ngawi. Dalam kunjungannya ini, Irfan Jauhari memberikan cindera mata berupa kaos jersey nomor 7 kepada Kapolres Ngawi. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Berbagai komunitas di Amerika Serikat, terutama kota dengan konsentrasi warga keturunan Asia yang besar, mengadakan perayaan Bulan Warisan Budaya Warga Keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik atau Happy Heritage Month sepanjang bulan Mei. Tak ketinggalan, San Diego, kota pesisir barat Amerika Serikat dengan sekitar 250.000 warganya yang berketurunan Asia.
Di Taman Balbo San Diego, warga Amerika keturunan Korea menampilkan Pungmul, pertunjukan tradisional Korea berupa tarian dan permainan perkusi yang biasanya dilakukan untuk merayakan panen. Ocean Park adalah keturunan Korea generasi pertama. I'm very grateful for my family having introduced me to this Korean drumming, just because I feel like that has really helped me kind of stay in touch with my Korean identity. And definitely, I think thanks to this group and this organization, I am definitely more connected to my tradition, more so than any other Korean Americans. Perayaan Bulan Warisan Budaya Warga Amerika Keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik ini berlangsung di House of Pacific Relations yang berisi pameran dari 31 negara. Pondok Tiongkok adalah yang tertua, dibangun sejak 1935. Mereka menampilkan tari barongsai dan seni kaligrafi. Usually, Americans, non-Chinese language people, they don't understand. They think, Chinese is so difficult. But if give the people the key to understand, it's easier. Perayaan ini juga diwarnai pertunjukan dari India, Jepang, Filipina, Vietnam, dan Hawaii. So just bring about what makes us a group the way we are, and then learn about the ancestry, ethnicity, and then to celebrate just living in the United States. Tambahnya, festival ini turut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keragaman dan keunikan budaya warga keturunan Asia, Kepulauan Pasifik, dan Hawaii. Dari San Diego, California, VOA. Informasi dari San Diego tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.